Hai Zoners, di video kali ini bersama gue Rani, gue akan bahas soal yang lagi happening banget nih di kalangan gamers. Yaps, PlayStation 5 yang baru aja diluncurkan tanggal 12 kemarin. Mungkin kalau nggak salah tanggal 11 sih sebenarnya aslinya, cuman di Indonesia sendiri itu pagi, jadi udah masuk jam 12. Nah, ini tuh udah jadi ajang yang udah diwaspadain banget sama para gamers lain, pecinta game, khususnya PlayStation. Kenapa? Nah ini dia yang mau gue bahas. Nah sekarang gue nggak sendirian, gue bareng sama Mas Trisno. Gue manggilnya Mas Trisno apa Mas Eno nih? Bebas Ran, enaknya aja. Biasanya gue dipanggil sih Eno, nama beken. Sama Mas Eno, say hi dong Mas Eno sama Userners. Halo Userners. Nah gimana nih Mas? Menurut lo soal PlayStation 5 yang tapi sebelumnya boleh gue tanya nggak, lo tuh emang ngikutin banget PlayStation mulai dari 1 sampai PlayStation 4 gitu nggak sih? Gue ikutin PlayStation 1, terus kemudian yang 2 gue skip waktu itu entah kenapa ya. Terus kemudian gue udah mulai main yang ketiga, cuma waktu itu masih lebih suka sama PC, akhirnya lompat ke 4 baru sepenuhnya gue main di PlayStation 4. Jadi memang PlayStation 5 itu udah lumayan gue tunggu-tunggu sih sebenarnya memang. Dan emang dia tuh siklusnya emang 6-7 tahunan gitu ya baru ngeluarin seri terbarunya gitu ya? Iya, bahkan itu yang seri PlayStation 2 itu dia cycle-nya bisa sampai 13 tahun kalau nggak salah. Karena kan dia biasanya ada setiap PlayStation 1 generasi itu dia bakalan munculin 2 atau 3 varian kan. Kayak PlayStation 3 PS3 keluar itu kita nyebutnya itu PlayStation Fat, gemuk. Karena emang begitu keluar kan bulky banget kan. Iya, tapi bodinya. itu versi slimnya juga ya kalau nggak salah ya? Nah iya betul, kemudian dia meluncurkan yang versi slim, PS4, PS3 slim, terus ada lagi yang super slim. Super slim, iya, sampai 3. Lebih slim lagi, iya. Nah, kalau misalkan Mas Eno sendiri nih ngelihat peluncuran kemarin, nonton kan Mas peluncurannya? Pasti dong. Nonton. Menurut Mas Eno, udah sesuai nggak sih sama yang digembor-gemborin media kan? Udah banyak banget bocorannya, terus sampai akhirnya kemarin launching, meskipun belum dikasih tahu detail banget, cuman udah ada kelihatan desainnya semuanya. Menurut Mas Eno gimana? Sesuai ekspektasi nggak? Iya, ini sebenarnya sesuai bocoran yang awal-awal ya. Jadi gue itu lebih tertarik bukan bocoran dari spesifikasinya sih, tapi PS itu bisa mengakomodir developer game itu sejauh apa gitu. Dari apa istilahnya Nvidia Physics, animasi yang bikin game itu semakin realistis. Tapi sebelum masuk ke gamenya, gue pengen tahu soal menurut lo nih dari pandangan cowok terus yang udah ngikutin dari PlayStation sebelumnya, desain yang sekarang ini gimana? Kan kesannya kayak bener-bener beda banget kan, lekukannya udah kayak mobil gitu nggak sih? Desainnya tuh kayak mikrotik kalau gue kayak modem. Kok kayak Tapi iya loh, dari ini bener-bener ini PlayStation 5 sama Xbox X itu memang banyak meme-nya kan. iya banyak banget. Jadi emang bentuknya tuh unik gitu loh ya, mungkin dia keren futuristik gitu, tapi ya lebih honest gue juga punya modem yang mirip sama kayak PS5 kalau diberdiriin gitu. Tapi ya terlepas dari itu kan sebenarnya memang desain itu nggak cuma buat keren-kerenan ya, si Sony dan Microsoft juga memikirkan gimana airflow yang bagus buat konsolnya. Nah ini PS4 gue juga ngalamin desainnya kan standar kotak banget, terus airflow-nya ada di bawah. Simple Nah ya? itu dan itu tuh agak apa ya, agak bising dia. Oh. Karena pembuangan udaranya terlalu kecil dan sirkulasinya kurang bagus. Jadi kalau yang punya PS4 Pro lah ya, yang gue pakai 4 Pro itu kalau gue masukin ke dalam ruangan yang terbatas dalam laci atau apa, jadi PS-nya cepat banget panas. Tuh. Oke. Nah, Jadi harapan gue sih memang di PS5 ini kayaknya sih sirkulasi udaranya tuh sirkulasi pendinginannya tuh lebih bagus. Iya, karena dia dari desainnya aja jadi kayak ruangnya jadi apa kanan kiri ya?
Iya, mandiri terus ada pembuangan ke atas itu kan dia. Nah, kalau misalkan dari ukuran, kamu kemarin kayaknya belum ada ukurannya ya, kira-kira sebesar apa. Cuman banyak yang udah, kalau ngeliat di Reddit deh, kalau nggak salah tuh banyak yang bilang kalau ukurannya tuh ini bakal jadi ibarat konsol terbesarnya game lah, konsol terbesar di dunia. Menurut Mas Eno gimana? Emang sebesar itukah? Atau menurut lo gimana, Mas? Gue belum kebayang sih sebenarnya konsolnya. Cuma kalau dari ini pengamatan gue aja ya. Tapi kalau dari yang gue lihat itu mungkin mirip-mirip sama PS4 yang sekarang, PS4 Pro ya. PS4 Pro kan agak tebal tuh. Berapa Itu tuh? mungkin agak mirip. Berapanya? Berapa? Tebalnya. Panjangnya, Kan gua nggak hafal deh. besarnya. Tapi Nggak kira-kira hafal bisa gua. sampai 14-16 inci gitu nggak sih, kayak yang digembor-gemborin? Kalau gitu mah gede banget kali ya. Nah iya, Kalau saya segitu. Nah tapi kan dia memang kalau yang di PS4 itu kan dia bisa dalam posisi vertikal atau horizontal kan ya. Oh, Nah kalau iya sama, makanya yang di PS5 ini juga mungkin sama. Mungkin kalau memang lagi posisinya lagi diberdirikan itu ya tampak gede banget gitu loh. Oke, Mungkin oke. kalau lagi ditidurin kan lebih slim. oh gitu. Tuh. Jadi memang dia ada dua mode penggunaan. Terus kalau misalkan dari spesifikasinya, dari media penyimpanannya, menurut lo ada upgradean nggak sih dari yang sebelum-sebelumnya, dari PS4 deh terutama? Nah, kalau hardware udah pasti nih upgrade. Prosesor baru, GPU baru, sistem memori baru. Tapi yang paling gua appreciate itu tuh storage-nya. Oke. Nah, di PlayStation 4 itu mereka masih, bahkan yang PlayStation 4 Pro itu masih pakai hard disk. Oh, Yang iya iya. yang Iya. iya, dia kan masih pakai hard disk 2,5 inch yang super duper ketinggalan zaman. Write datanya lumayan masih old school ya. Iya, lama banget gitu loh. Lo loading lama, proses booting lama. Walaupun mungkin udah optimal kan ya, tapi menurut gua sekarang itu udah nggak keep up sama game-game baru gitu. Nah, di PlayStation 5 ini kan si Sony akhirnya ganti kan. Jadi pakai SSD yang basisnya NVMe dan lu bisa di expand juga kan di dalamnya, diisi dari slotnya. Iya, iya. Wah, itu keren banget. Katanya kalau nggak salah buat loadingnya aja cuma sekitar 2 detikan ya. Oh, detikan Iya, ya. 2 detikan, gila sih. Yang gue bikin penasaran itu 3D audionya dia. Mhm. Nah, 3D audio itu kan bisa menciptakan dia seolah-olah lo di dalam permainan gitu. 3D Nah. audionya tuh dari dari joysticknya ya? Apa dari mana sih, Mas? Dari teknologi konsolnya, di joysticknya kalau yang di PlayStation 4 kan juga dia sudah ada speakernya kan di Iya, joysticknya udah ada, kan. Tapi kan itu cuma sifatnya cuma kepanjangan aja. Oke. Nah, di PlayStation 4 udah ada namanya DTS Surround. DTS Surround kan standar lah ya, 5.1 gitu. Itu kan menciptakan efek surround. Nah, 3D audionya agak berbeda sebenarnya. Pernah ini enggak cara experience-nya gini deh gampangnya. Di YouTube itu ada demo 3D audio. Demonya itu ini yang pernah gue cobain nih belum lama. Demonya itu dia lagi ada seolah-olah nih kita lagi ada di barbershop nih. Nah, kita potong rambut. Itu mesin potongnya itu beneran berasa sampai di atas kepala loh. Kalau memang itu 3D audio itu fungsi kayak gitu gitu. Dia tuh menciptakan apa ya? Kayak lo beneran lagi ada di permainan gitu kan sebenarnya. Iya, maksudnya betul, sih. lu kayak ada di dalam itu. Oh. Nah, itu yang aduh itu gokil sih, itu gokil. Gue merinding sih. Kalau misalkan dia beneran bisa kayak gitu, gue merinding sih. Soalnya maksudnya gue ngeliat trailer game yang ada di kemarin di demoin aja tuh kayak kalau beneran 3D audionya mantep, wah kacau. Ya, iya kan bisa kebayang lu Iya, main, bisa kebayang, misalkan lu main Resident Evil gitu. Waduh, gila itu keren banget. Aduh parah. Gokil. Grafisnya oke, terus didukung suara yang mantap, kayak itu juara lah pokoknya. Kalau dari grafisnya, menurut lo gimana? Gue nggak terlalu bisa membedakan sih sebenarnya. Apakah nggak tahu, ini kan mungkin balik lagi subjektif ya. Tapi dari PS4 ke PS5 untuk grafisnya sendiri itu bakalan lebih wow atau sebenarnya balik lagi ke developers gamenya?
Secara teknologi udah jauh lompatan ya, bukan naik lagi, ini lompatan gitu. Jadi setiap PS itu muncul biasanya konsol ya, nggak cuma PS. Jadi setiap konsol itu baru itu muncul, biasanya konsol itu memaksimalkan atau mengoptimalkan teknologi yang ada saat itu gitu. Nah, teknologi dipakai ini teknologi baru juga nih, ada ray tracing dan fisik dan lain-lainnya gitu. Nah, secara detail ini udah lompatan besar menurut gua. Ini bisa kelihatan dari trailernya game Horizon Zero. Oh iya. Itu kan gua mainnya di PS4-nya juga main, terus kemarin liat trailer di PS5-nya, waduh ini grafisnya gokil banget nih bakalan gitu. Terus sebelumnya dia juga udah sempat rilis project Atira ya kalau nggak salah. Itu juga kan demonya serem banget gitu, ngeliat grafisnya. Dia bisa ngerender dengan detail landscape yang begitu luas gitu. Sampai Ditambah detail-detail lagi, rambutnya gitu kan. ya detail rambutnya, detail mimik mukanya dan lainnya gitu. Nah, ditambah lagi kan PS5 itu, PS5 itu kan dia udah bisa 4K lagi malah. Dia udah 8K kan? Iya, 8. 8 deh, walaupun belum banyak TV yang Bisa ada support. juga ya. Nah, kalau misalkan dari gamenya Mas, dari kemarin ada berapa sih, 20-an game yang ditawarin? Ada 26. 26 game, Iya. Menurut lo yang benar-benar, maksudnya yang kalau dari lo sendiri mana aja tuh game-game yang menarik buat dicobain di PS4, PS5? Gamenya ya, game dari 26 itu tuh ada dan nay ya. Jadi tuh nggak semuanya game tuh, aduh ini harusnya nggak usah dirilis di PS5 gitu menurut gua gitu. Oh, coba sebutin 5 yang menurut lo worth it. Kalau di gua sih 3 sih. Oh 3, oh lebih sempit 3 lagi. malah. Yang lebih worth it kalau jadi, dimainin di PlayStation 5. Di sini mah pertama itu Project Atira ya, aduh gua lupa namanya, Project Atira. Project Atira. Ya, terus kemudian itu game baru, terus suasananya baru gitu. Gue benar-benar pengen nyoba. Itu kan game bukan sequel ya. Iya. Game memang yang dibuat untuk PS5. Itu menarik. Kemudian ada Horizon Zero. Oh, ini iya. Gamenya keren banget ini, emang ini game PS4 yang paling keren secara grafis ya menurut gue. Terus kemudian Spider-Man, gue antara Spider-Man dan Resident Evil sih. Oh. Antara dua itu. Itu yang menurut gua layak untuk ditunggu di PS5. Apa yang membuat lo memilih itu? Ceritanya kah atau genrenya kah? Lebih ke gameplay sebenarnya. Jadi gameplay itu apa ya? Lebih ke cara bermainnya gitu, cara interaksi di dalamnya antara lo dengan karakternya. Terus kemudian ada ya kayak ada efek suara kemudian yang ada di gamepadnya juga ada gitu. Lebih ke sensasi lu mainnya gitu. Grafis oke, suara oke, terus cerita juga oke gitu. Wah ini nih yang perpaduan benar gitu. Kemudian dikemas dalam satu sistem permainan yang menurut gua challengingnya pas gitu, efek funnya pas gitu. Jadi lu bisa ada game yang susah banget bikin lo bete gitu, ada yang game gampang banget cuman bug kelar gitu. Dan game-game yang tadi gue sebut itu tuh kayaknya tuh pas itu loh, buat lo fun, buat lo serius gitu, terus grafisnya oke. Jadi benar-benar memaksimalkan semua fitur yang ada di yang baru ini yang di PlayStation 5 itu cocok banget ya buat ya 3 game tadi. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan lo sendiri nih sebagai gamersnya PlayStation juga bakal beli nggak Mas? PlayStation. Iya, Pasti kira-kira. lah. Oh, emang berapa Pasti. sih harganya, kisaran harganya walaupun mereka belum buka kan kalau nggak salah akhir tahun ya? Iya, baru kayaknya pas musim Natal deh. Musim Natal mereka baru rilis. Nah, harganya kan banyak spekulasi tuh, kemarin si Amazon sempat kecolongan ya, dia rilis berapa ya, 10 juta kalau nggak salah. 8 kalau di rupiah, nggak tahu, sekitar 600 kan? 600 US dollar. 600 ya? 600 US dollar, sekitar 8 jutaan. Kalau Oke, PS4 kalau kemarin bisa berapa? Kalau PS4 itu baru dirilis itu dia 399. Oh, beda jauh. Makanya, nah tapi kan masih spekulasi ini, menurut gue sih angkanya memang
secara spesifikasi harusnya nggak jauh beda ya. Oh iya. Karena kan dia tuh teknologi high-end saat itu. Jadi ya ada bilang 10 juta dan bilang 8 juta, ya mungkin di antara itu atau mungkin bisa lebih murah gitu. Tapi kalau mengaca dari sebelumnya kan PS4 399, kemudian PS4 Pro itu PS4 itu 399, PS4 Pro itu 499. Nah jadi bisa jadi yang ini nih mungkin nggak terlalu jauh kali ya bedanya, mungkin kalau feeling gua sih 500 sampai $600 kali. Oke. Dan itu udah bundling sama kayak audio 3D 3D audionya gitu-gitu apa? 3D audio itu kan memang teknologi di dalamnya kan, Ha-ha. teknologi yang dimiliki oleh si PlayStation, jadi memang udah di dalamnya, bukan perangkat terpisah. Oke, berarti udah satu semua tuh. Termasuk Mm-mm. sama chargingnya juga ya berarti. Ada chargingnya. Worth it sih harusnya. Berarti lo benar-benar nggak bakal nanti belum buka kan pre-ordernya ya mas? Belum. Begitu buka pre-order langsung nih tancap. Nah, gue sih bukan tipe orang yang langsung beli ya kalau PlayStation gitu. Jadi kadang gue nunggu 6 bulan atau nunggu setahun gitu. Kenapa? Nah, Kenapa? Nah, karena gue itu beli PlayStation itu gue bukan pengen beli PlayStation-nya sebenarnya. Tapi Gue pengen memainkan gamenya. Heeh. Nah, kalau waktu dirilis ternyata nggak banyak game yang gue suka atau belum banyak game yang memaksimalkan kemampuan PS5-nya gitu. Jadi gue mendingan masih bertahan pakai PS4 gitu. Nah, ini yang biasa sebelumnya kayak gini nih. Ketika PS4 rilis pun gue nggak langsung beli gitu. Enggak, tetap masih main pakai PS3 aja dulu. PS3, terus setelah berapa lama ternyata gamenya udah banyak yang menarik, baru gue mulai upgrade gitu. Gitu. Biasanya sih seperti itu. Mungkin nggak sih kalau Sebenarnya. misalkan game-game PS5 tuh dimainin di PS4 nggak mungkin ya? Nah, ini cakepnya Sony sebenarnya. Jadi mereka tuh setiap rilis biasanya ada backward compatibility. Jadi lu masih bisa memainkan game-game PS5 di PS4. Itu hanya beberapa tipe lah ya. Hanya beberapa tipe yang dirilis. Itu bisa ada compatibility-nya gitu. Nah, biasanya juga setelah dirilis di PS5 ada beberapa developer yang masih merilis game-game di PlayStation 4. Jadi nggak serta-merta ketika PS5 keluar, PS4 mati, nggak gitu. Karena napasnya masih agak panjang sebenarnya, masih ada buffer untuk mereka yang mau beralih lah. Nah berarti kalau dari lo sendiri nih mas, kan kemarin Xbox udah muncul juga, terus sekarang PlayStation 5. Terus lo lebih milih mana nih? Xbox atau PlayStation 5? Nah, kalau gua itu lebih milih karena gamenya sih. Game eksklusif yang ditawarkan Xbox dan PS gitu, PlayStation. Nah, kalau games Xbox itu kan biasanya mereka punya game-game andalan kayak Gears of War, Halo gitu. Itu game-game yang cuma dirilis di Xbox. Oke. Tapi si Sony juga punya game-game eksklusif yang hanya dirilis di ekosistem PlayStation. Nah, menurut gua game-game Sony itu jauh lebih menarik dibanding game-game Xbox. Oh, oke. Berarti bukan Jadi, berdasarkan teknologi yang baru dari konsol itu sendiri, tapi dari gamenya bahkan yang lo pengen bikin lo tertarik untuk membeli gadget itu gitu. Iya, betul. Gue lebih ke gamenya. Jadi walaupun secara hardware sama, keduanya itu punya prosesor dan GPU yang sama, Iya. memori yang membedakan gitu. Iya. Jadi speknya saling kemana yang kencang, ini lebih kencang. Gue sih nggak peduli siapa yang lebih kencang gitu. Gamenya ya. Gue lebih peduli gamenya apa gitu. Jadi saya kan gamenya apa gitu. Seseru apa gue bisa main game di situ. Dan itu nggak mungkin game yang ada di Xbox ada di PlayStation 5 juga tuh nggak mungkin ya? Bisa jadi. Bisa Baik. ada. Kayak bisa ada, kayak misalkan Grand Theft Auto tuh GTA. Oh GTA, itu ya kan, ya. GTA kan dirilis di semua platform kan, di Xbox ada, PS ada, PC juga ada gitu. Iya. Artinya itu game yang menarik, tapi lu bisa mainin di PS atau di
Xbox. Tapi ada game-game yang cuma dirilis di PlayStation. Waduh, listnya banyak banget. Kayak misalkan Horizon Zero, God of War, terus Uncharted. Terus yang lagi rame yang mau rilis bulan ini Last of Us gitu. Itu game itu keren banget. Itu keren banget tuh gamenya, dan itu cuma ada di kalau misalkan lo lebih memilih PlayStation 5 nih, berarti lo lebih milih, kan sekarang udah ada 2 versi kan, yang ada yang reguler yang masih pakai disc, sama yang udah digital. Baru kali ini kan PlayStation ngeluarin 2 versi kayak gini, digital edition dan yang reguler. Lebih milih mana, Mas? Kalau gua itu lebih milih yang reguler dibanding yang digital version. Menarik. Kenapa? Nah, karena kalau beli game itu belum sepenuhnya beli digital. Jadi nggak semuanya yang gue beli itu lewat PlayStation Store, masih ada yang gue beli secara fisik gitu. Terutama game-game yang memang menurut gue layak dikoleksi sih, seperti Last of Us nih. Gue terus sengaja nggak mau pre-order digital, tapi gue pre-ordernya offline aja gitu, karena gue memang pengen megang fisiknya. Terus ada game Ghost of Tsushima, itu gue pengen banget beli fisiknya. Kenapa? Karena itu nyediain itu limited edition. Terus kemudian dia menyediakan aksesoris yang gak dijual dimanapun gitu. Kayak topengnya, terus kemudian petanya. Ya istilahnya itu kolektor item lah. Kayak kalau orang nonton anime tuh suka ngoleksi ininya ya, action figurnya gitu kali ya. Nah iya. Tuh. I see. Kayak gitu, jadi ada paket yang menarik gitu. Makanya gue masih tertarik untuk beli fisiknya ketimbang semuanya online. Oh gitu. Kira-kira kalau dari segi harga bakalan lebih murah nggak sih, Mas, kalau disc sama digital? Gue nggak tahu sih. Kayaknya sih bakalan lebih murah yang digital version ya kalau menurut gue. Karena kan mereka kan nggak menyediakan slot Blu-ray drive kan, jadi harusnya biaya produksinya lebih rendah ya. Nah, Blu-ray drive ini berarti bisa difungsikan kayak buat nonton juga berarti ya? Betul. Nah itu salah satu alasan gue kenapa gue milih ya yang regular version. Karena ya selain lo bisa main game, lo bisa buat nonton Blu-ray juga. Jadi kayak DVD walaupun udah banyak streaming ya. Iya, jadi kayak DVD player. Oh, menarik sih. Oke deh. Oke. Kira-kira segitu dulu, banyak banget informasi soal PlayStation 5 yang kita tunggu aja. Masih lama sih sebenarnya, masih sampai Natal ya, Mas Eno ya? Iya, sekitar akhir tahun kayaknya nyampe Indonesia deh. Akhir tahun mungkin buat kado Natal, kado tahun baru. Jadi ditungguin. Yang mau beli ada kesempatan untuk nabung dulu. Iya, masih sekarang dikasih kesempatan buat menyisihkan uangnya. Tapi kalau misalkan ada yang bilang mau beli AC duduk atau air purifier, itu bukan. Karena di sana banyak banget meme-meme kayak gitu. Oke, gitu aja video kita kali ini bareng gue sama Mas Eno. Dan kalau misalkan kalian punya pendapat lain soal PlayStation 5, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe channel Uzone Indonesia. Sampai jumpa video selanjutnya ya. Dah Mas Eno. Dadah. Thank you, Ram. Ya, thank you.